Halo, jumpa lagi di Bookcast Lingkar Studi Filsafat Discourse. Di Bookcast kali ini, kita akan coba mengulas karya-karya Plato. Siapa tidak mengenalnya? Plato merupakan salah satu murid Socrates yang banyak menuliskan percakapan gurunya dengan para kawan atau lawan bicara. Nah, dalam Bookcast kali ini, kita akan membicarakan salah satu catatan Plato yang diberi judul Timaeus dan Critias. Buku ini dijudulkan demikian karena di dalamnya tercatat banyak kisah yang diceritakan oleh Timaeus dan Critias pada Socrates dan kawan-kawannya. Lalu, mengapa kita harus membaca buku ini? Siapa sih yang tidak pernah mendengar legenda Pulau Atlantis? Konon dikatakan bahwa catatan pertama yang menuliskan keberadaan Pulau Atlantis adalah Plato. Dalam buku ini, kita akan membaca bahwa pada nyatanya kisah Pulau Atlantis merupakan kesaksian kakek Critias yang pernah mendengarkan Solon, seorang pujangga Yunani yang bercerita mengenai Pulau Atlantis. Ya, sayangnya seringkali masyarakat kita menyalahartikan catatan di buku ini sebagai kesaksian Plato mengenai Pulau Atlantis. Keberadaan pulau ini memang dapat dipercayai adanya, mengingat berbagai peradaban besar banyak berdiri di masa lampau. Namun bukan berarti bahwa Plato yang kemudian bersaksi mengenai keberadaan pulau tersebut. Selain itu, dalam buku ini kita juga dapat mempelajari cara Socrates memancing pembicaraan dan melakukan penggalian makna, yang biasanya disebut dengan maeutika. Buku ini jauh dari bayangan kita mengenai buku-buku filsafat pada umumnya yang sangat sistematik dan dipenuhi bahasa-bahasa asing. Di dalamnya kita akan menyaksikan banyak tokoh seperti Hippokrates, Socrates, Timaeus, dan Critias. Dari perbincangan mereka, dapat kita ambil berbagai kesimpulan mengenai status dan kelas masyarakat, konsep penciptaan yang dipercayai pada masa tersebut, dan berbagai hal mengenai kebaikan jiwa. Para tokoh juga berdebat mengenai kehendak Tuhan dan tiga dunia yang saling melengkapi. Dengan kata lain, buku ini mengulas banyak permasalahan etika dalam spektrum kosmologis. Timaeus juga menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa terdapat kecerdasan jiwa logis yang memahami bahwa terdapat persepsi ide pada karakteristik berbagai fenomena yang melandasi konsep Plato mengenai dunia ide. Dengan kata lain, manusia memiliki kemampuan untuk mengenali segala hal di luar pengalamannya. Dari penjabaran mereka pula, kita kenali konsep mengenai elemen-elemen penyusun dunia yang berhubungan dengan kecerdasan jiwa, serta apa pengaruh dan perbedaannya terhadap jiwa. Buku ini tersusun dari percakapan yang sangat padat. Banyak pembahasan yang dianggap Socrates belum selesai. Namun di samping itu, banyak juga pemaparan mengenai probabilitas dan demonstrasi eksistensi manusia terhadap dunia. Terdengar seperti pemaparan Heidegger ya. Di samping puluhan catatan penting dari percakapan mereka, hal terakhir yang menarik adalah penjelasan mengenai kualitas afeksi tiap-tiap elemen, seperti air, udara, tanah, dan api terhadap tubuh dan jiwa manusia. Terdengar seperti penjelasan sains Cina. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk membaca buku ini, sangat disarankan untuk membaca buku-buku sekunder lainnya, seperti terjemahan dan komentar Francis McDonald Comfort, Epinomis karya Plato, serta Filsafat Proses karya Alfred North Whitehead. Buku yang diterjemahkan oleh Dedi Sri Handayani dan diterbitkan oleh Basa Basi ini bisa didapatkan di toko buku indie terdekat. Atau bagi yang ada di sekitar kota Malang, kawan-kawan bisa langsung mampir ke Cyber
Lingkar Studi Filsafat Discourse di Jalan Mertojoyo. Dan terakhir, sebelum membaca buku, jangan lupa siapkan alat tulis dan sticky note karena akan banyak poin-poin penting yang menarik dalam buku ini. Selamat membaca!